قد أتت 60 مع 100 فرج بها كربنا يا واسع الكرم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. فتح إلى روح رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومواله وجميع أولياء الله وأصفياء الله، خصوصا ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن بقية الصحابة والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ثم إلى روح المهاجر إلى الله أحمد بن عيسى والأستاذ العظيم الفقيه المقدم محمد بن علي بعلوي الشيخ عبد الرحمن بن محمد الثقاف وأولاده الجميع وأخوان الجميع. ثم إلى روح صاحب الراتب قطب الإرشاد وغوث العباد والبلاد الحبيب عبد الله بن علوي الحداد وصولهم وفروعهم. ثم إلى روح مؤلف هذا الكتاب الشيخ يحيى بن شرف النووي وصوله وفروعه، أن الله الكريم تغشانا تغشاه بالرحمة والمغفرة ويعيد علينا من بركاته وعلومه ونفحاته في الدين والدنيا والآخرة، وعلى نية الفتوح والمنوح والرسوخ وتوبة النصوح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa khatamil mursalin Sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Faya yuhal hadirun wal hadirat, segenap para asatidz, para guru, para orang tua, para hujjaj, para tokoh masyarakat dan segenap pengurus Masjid Jami' Nurul Amal, Bapak Ibu jamaah salat maghrib, yang mudah-mudahan kita senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, malam ini Allah berikan kita nikmat iman Islam, panjang umur dalam keadaan sehat walafiat,
sehingga kita bisa hadir kembali dalam rangka menunaikan kewajiban kita. Mudah-mudahan semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal saleh yang pahalanya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam tak lupa senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta seluruh keluarganya, para sahabat dan pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir kelak mendapat syafaat dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Malam ini Riyadhus Shalihin ya. Hadis ke 26 sudah ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Qala Syekhul Muallif rahimahullahu taala wa adaman naf'a bihi wa bi barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Radhiyallahu taala anna wa ankum. Ila an qala wa 'an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala qadima Uyainah bin Hisnin fanazala ala ibni akhihi al-Hurr ibn Qais wa kana minan nafari alladhina yudnihim Umar radhiyallahu anhu wa kana al-qurra'u ashab majlis Umar radhiyallahu anhu wa musyawaratihi kuhulan kanu aw syubbanan. Faqala Uyainatu libni akhihi ya ibna akhi laka wajhun 'inda hadzal amiri fasta'dhil li alayhi fasta'dhana adhina lahu Umar falamma dakhala qala hiya ibn al-Khattab fa wallahi ma tu'tina al-jazla atau jazla wala tahkumu fina bil adli faghadiba Umar radhiyallahu anhu hatta hamma ayyuqi'a bihi faqala lahu al-Hurr ya amiral mu'minin inna Allah ta'ala qala li nabiyhi sallallahu alaihi wasallam khudhil afwa wa'mur bil urfi wa'rid 'anil jahilin wa inna hadza minal jahili wallahi ma jawazaha Umaru hina talaha wa kana waqafan 'inda kitabillahi ta'ala rawahul Bukhari. Baik, paham udah? Paham guru? Yang paham. Baik, hadis ini dari Ibnu Abbas, semoga Allah meridhai keduanya. Seorang sahabat bernama Uyainah bin Hisn. Biar gak bingung, saya kasih coret-coretan. Uyainah ya, Uyainah bin Hisn itu datang mengunjungi keponakannya yang bernama Hurr bin Qais. Nah, ini ponakan ya. Artinya Hurr bin Qais keponakannya Uyainah. Berarti Uyainah paman. Nah, paman biasanya kan sayang sama ponakan. Ya, saking sayangnya dibantu apapun gitu ya. Nah, begitu Uyainah datang ke Hurr bin Qais, Hurr bin Qais ini kebetulan qurra. Qurra itu penghafal, ya, pelajar dan pokoknya yang berkaitan dengan Quran. Pokoknya ahli Quran lah, gampangnya gitu dah. Ahli Quran termasuk menghafal. Nah, Hurr ini juga selain ahli Quran, beliau juga tangan kanannya Umar bin Khattab.
yang saat tragedi hadis ini terjadi, khalifahnya udah Umar. Berarti hadis ini terjadi saat Nabi sudah wafat. Paham nggak? Karena momen hadis ini terjadinya saat khalifah sudah menjabat sebagai khalifah. Berarti kan nabinya sudah wafat. Nah, Uyainah karena tahu Hur bin Qais ini adalah tangan kanannya khalifah, ya tangan kanan presiden lah, mungkin jubir kali kalau sekarang, atau setnek, sekretaris negara, atau mungkin one team press, atau begitulah. Pokoknya walhasil orang dekatnya Sayyidina Umar, termasuk wa musyawaratihi, itu benar, one team press, orang yang dijadikan dijadikan rujukan dalam pengambilan keputusan dan dalam bermusyawarah oleh Khalifah Umar bin Khattab. Berarti kan Hur bin Qais ini orang penting di lingkungannya Khalifah Umar bin Khattab. Paham ya? Nah, Uyainah ini sebagai paman ngomong ke ponakan, ke si Hur tadi, ponakan, kamu ini kan punya posisi, laka wajhun inda hadzal amir. Kamu ini punya kedudukan yang tinggi, posisi yang strategis, ya, di lingkungan Umar bin Khattab sebagai pemimpin negara saat itu. Maka tolong fasta'dzilli alaih, tolong izinkan saya supaya saya bisa, apa kalau bahasa kita, sowan. Jadi si Uyainah pengen sowan ke Sayyidina Umar, karena Sayyidina Umar presiden kan gak gampang ditemuin, gak gampang untuk dimintai waktu. Maka lewat tadi ponakannya yang merupakan orang penting di lingkungan siapa? Umar bin Khattab sebagai selaku khalifah. Nah, ini sebenarnya ada isyarat atau ada tanda, Bapak Ibu, masalah tawasul sedikit saya mau singgung. Tahu tawasul Bapak Ibu? Tawasul itu kita berdoa kepada Allah tapi dengan apa? Dengan membawa-bawa nama orang soleh. Ya, analogi sederhana atau ilustrasi dunianya tadi, Uyainah tahu diri, khalifah ini udah jadi presiden. Kalau jadi presiden berarti nggak mungkin sembarangan bisa ditemui, maka dia minta tolong sama ponakannya yang juga sebagai, ya kalau bahasa kita, orang dalamnya Sayyidina Umar dah, orang dalamnya presiden. Berarti kan Uyainah tahu bahwa kalau dia ujuk-ujuk datang ke khalifah bisa jadi ditolak, boro-boro dikasih izin masuk, mungkin udah diusir duluan sebelum bisa masuk, makanya lewat orang dalam. Nah, dalam konteks tawasul Bapak Ibu, kita juga begitu. Kita doanya tetap ke Allah kok. Mintanya tetap. Nah, biasanya yang disebut itu Syekh Abdul Qadir Jalani, atau siapalah, Habib-habib, atau Sayyid-sayyid, atau kiai-kiai yang kita anggap memiliki derajat yang tinggi di sisi Allah. Dan dalam hadis Bukhari nih, saya tunjukkan dalilnya. Hadis nomor 1010. Ini lagi-lagi di zaman Umar bin Khattab. Jadi anna Umar bin Al-Khattab, sesungguhnya Umar bin Khattab radhiyallahu an, karena idza qahatu, ketika dalam masa pemerintahannya itu mengalami paceklik. Nah, apa ceklik apa tuh ya? Kemarau. Ya, istasqa bil Abbas. Sayyidina Umar bin Khattab sholat istisqa. Sholat istisqa sholat apa? Minta hujan. Tapi ketika dalam doa, di dalam setelah selesai sholat istisqanya, doanya itu dengan membawa
nama paman Nabi, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Kalau ayahnya Nabi kan Abdullah, ya kan, bin Abdul Muttalib. Ini Abbas bin, berarti siapanya Nabi? Paman. Faqala, nih perhatikan redaksi doanya Sayyidina Umar. Allahumma inna kunna natawassalu. Jelas ada kalimat natawassalu. Ya Allah, sesungguhnya kami bertawassul ilaika kepadamu binabiyina dengan nabi kami, fatusqina maka tolong turunkan kami hujan. Pertama yang dibawa nabi, mutlak dah itu mah, nggak ada orang yang lebih mulia dari Nabi Muhammad. Terus nggak cuma dengan nabi, wa inna natawassalu, tuh kalimatnya natawassalu Pak, dan ini hadis Bukhari kok. Karena sebagian orang nih gampang banget mencap orang yang suka tawasul, dianggapnya musyrik. Lah kita itu tawasul mintanya tetap ke siapa? Karena kalimatnya jelas Allahumma Pak, ada Allahummanya. Jadi kalau ada Allahumma nggak bisa dikatakan syirik, karena yang kita dahulukan, yang kita minta tetap Allah. Tuh kalimatnya jelas ini, hadis Bukhari nomor 1010. Inna natawassalu ilaika, kami bertawassul kepadamu ya Allah dengan siapa? Bi ammi nabiyina, dengan paman dari nabi kami, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Artinya kan gini Pak, kita mau doa mau Allah, kita tahu dosa kita seberapa banyak, kita tahu ibadah kita seberapa, kita paham. Jadi rasanya kalau minta langsung ke Allah, orang mana jauh ini dikabulin. Kayaknya jangankan dikabulin, nembus langit aja kagak kali ini, agak nyampe. Makanya kita bawa tuh orang dalamnya Allah dalam tanda petik, yaitu orang-orang yang memiliki kedudukan dan posisi tinggi di sisi yang dimana dicontohkan oleh Umar bin Khattab dalam hadis Bukhari nomor 1010 ini. Beliau tawassul ketika lagi paceklik, ketika sedang kekurangan air, beliau berdoa setelah sholat istisqa. Doanya tetap ke siapa? Ke Allah. Mintanya tetap ke siapa? Syiriknya di mana? Cuman karena kita nyadar bahwa kita dosanya banyak, atau bahkan ini sekelas Sayyidina Umar, yang Bapak berani ngomong Sayyidina Umar dosanya banyak, kagak. Artinya Sayyidina Umar tetap menganggap Abbas bin Abdul Muttalib lebih mulia dibandingkan Sayyidina Umar. Ntar ada yang ngomong lagi, boleh kok Ustaz tawasul, tapi dengan ulama yang masih hidup. Lah ini kan ketika Umar melakukan sholat istisqa ini, Nabi udah wafat belum berarti? Lah udah. Abbas bin Abdul Muttalib paman Nabi udah wafat belum? Sudah juga, dipakai sama Sayyidina Umar. Hadisnya riwayat Bukhari sahih. Nah, jadi bagi Anda yang tidak setuju tawasul, tolong jangan gampang mensyirikkan orang yang melakukan tawasul. Kita tetap mintanya ke siapa? Ke Allah. Sayyidina Umar, Bapak berani nyesat-nyesatin Sayyidina Umar? Oh berarti Sayyidina Umar syirik itu satu? Berani ente ngatain Sayyidina Umar syirik? Nah, maka hati-hati, jangan terlalu mudah gampang menjustis, menghukumi dan menghakimi orang lain. Sama kita juga gitu, cuman karena kita ke Sayyidina Abbas mungkin kejauhan, kita mungkin ke ulama-ulama yang kita kenal. Kayak saya punya guru siapa, ya saya doanya bawa nama guru saya. Karena yang saya tahu guru saya alim, akhlaknya mulia, itu yang kita tahu kan. Maka boleh begitu Pak, karena mintanya tetap ke siapa? Layaknya tadi ini hadis yang lagi kita bahas, Uyainah tahu kalau mau soal ke Umar bin Khattab sebagai khalifah belum tentu diterima, makanya bawa ponakannya, yang mana ponakannya punya jabatan dan kedudukan di sisi khalifah Umar bin. Lah dunia aja kita begitu Pak, bener gak? Bapak mau ke rumah pejabat nih, wali kota, kayak camat, kan kalau datang ujuk-ujuk sendiri lah sama protokolnya udah diusir duluan Bapak. Tapi kalau kita bawa orang dalamnya, kita udah calling-callingan sama asistennya, gampang gak kira-kira ketemunya? Lah begitu kira-kira ilustrasi sederhananya, paham gak nih?
Nyambung ya? Jadi jangan ada yang bilang lagi tawasul syirik. Ya, kecuali dia mintanya ke kuburannya, minta sama kuburan, ya jelas itu mah syirik. Nyembahnya ke kuburan, ya jelas itu mah syirik. Ziarah juga dikatain syirik. Lah kami juga ziarah, Pak. Makanya Nabi ngajarin kita, Allah apa assalamualaikum ya ahlal kubur atau ya ahlad diyar. Nabi ngajarin begitu kan. Dan dalam hadis Sahih Muslim, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Dulu aku melarang kalian berziarah kubur. Fazuruha. Kalau sekarang silakan berziarah. Itu artinya, ya. Jadi poinnya dari riwayat hadis ini, kalau di dunia saja kita perlu bantuan dalam tanda petik orang dalam supaya hajat kita cepat dikabulin. Nah, begitu juga konsep tawassul yang diajarkan oleh Umar bin Khattab, yang dilakukan Umar bin Khattab tadi dalam hadis Bukhari, hadis nomor 1010, ketika beliau paceklik. Nah, ketika sholat istisqa, doanya bawa-bawa Nabi Muhammad dan bawa-bawa pamannya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abbas bin Abdul Muttalib. Tuh, Pak. Jadi boleh kita, inna natawassalu ilaika bihabibina wa syafi'ina wa qurra'ati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam inna natawassalu bika ya atau ilaika bi, siapa sebutin nama ulamanya, nama kiainya, nama habibnya, silahkan. Karena kita tetap Allahumma, jadi yang kita minta Allahumma tetap. Nah, jelas tuh. Nah, udah nih, karena balik lagi ke kisah hadis kita. Karena Uyainah dapat orang dalamnya Umar, nah, diizinin dah, dikasih jadwal. Nah, jam sekian, hari sekian, tanggal sekian. Begitu falam madakhola, ketika udah hari dan momen di mana Uyainah, dan karena ponakannya yang ngikut nih. Lah kalau ponakannya nggak ngikut percuma. Nyampe depan gerbang istana udah diusir lagi, percuma gitu ibaratnya. Bawa nih. Pas udah di depan Umar bin Khattab, tanpa sepengetahuan si Hur, si ponakan, pamannya ngata-ngatain Umar. Yuk, ngatainnya apa? Fa wallahi ma tu'tinal jazla, demi Allah kau tidak memberikan kami apa yang menjadi hak kami, wala tahkum fina bil adl, dan bahkan kamu ini memimpin tidak dengan keadilan. Pokoknya ngata-ngatain dah. Oh, dasar khalifah nggak bener, dah kalau bahasa bebasnya gitu. Dasar khalifah nggak adil. Lah kan ponakannya kagak enak ya. Si Hur ini tadi yang bawa kagak tahu kalau ternyata si Uyainah pengen ngomel-ngomel ke khalifah, ke presiden, ke Umar bin Khattab. Faghadiba Umar. Lah, Umar kan sahabat yang yang tegas, yang garang begitu, yang hebat. Terus setan aja muter, Pak, kalau melihat Sayyidina Umar. Dari saking apanya? Takutnya. Tapi sehebat-hebatnya Sayyidina Umar, sampai setan takut berpapasan sama Sayyidina Umar. Dalam kitab Fawaidul Mukhtarah, ada anak muda datang ke rumah Umar bin Khattab, pengen cerita tentang perilaku istrinya yang cerewet, mau marah mulu, ngomel mulu. Begitu tuh anak muda ngeliat dari jendela, lah Sayyidina Umar lagi diomelin sama bininya. Diem. Kata dia anak muda, ya sama aja ini mah. Muter balik dia, kagak jadi tuh anak muda. Kata dalam kitab Faidul Mukhtaranya, sama Sayyidina Umar dipanggil tuh, sini, lu ngapa kagak jadi masuk? Lah saya kemari pengen cerita, no bini di rumah ngomel mulu. Lah saya dapeti Sayyidina Umar, engkau juga sama begitu juga. Jadi mau ngapain lagi saya cerita? Apa kata Sayyidina Umar? Perempuan itu semua yang ngurusin kehidupan kita. Idza asaat marrotan, kalau itu perempuan istri kita berbuat satu kesalahan, falaisa lana an nansa hasanatina, kita nggak boleh ngelupain kebaikannya hanya dengan satu kesalahannya. Kalau diomelin, dimarahin, dicerewetin, diem aja udah. Lagi pula dapat pahala, Pak, diomelin sama bini. Kalau sabar tuh dapat pahala, nah gratis lagi pahalanya, kagak pakai modal. Ketimbang bapak kudu bawa ke toko emas,
Jalan-jalan ke mall belanja, senang hati istri dapat pahala, tapi kan kudu pakai modal. Mendingan diomelin udah diam aja. Pahala udah. Iya. Lagi pula kata Imam Ghazali, kebanyakan para walinya Allah itu cara dan jalan menjadi walinya gara-gara min lisanil mar'ah, dari istrinya yang bawel, suka marah. Jadi kalau bapak sekarang merasa istri bapak bawel, cerewet, suka marah, husnuzon aja. Mungkin suatu saat bapak diangkat, nah itu minimal wali murid. Iya, jadi jangan seudon, udah husnuzon aja mau Allah gitu ya. Tuh Sayyidina Umar tuh, lo kan garang banget berarti Sayyidina Umar pak, tegas banget. Dikata gitu, dicaci maki depan mukanya Sayyidina Umar sendiri. Faghadiba Umar, lah marah Sayyidina Umar pak. Hatta hamma ayyuki abihi, sampai Sayyidina Umar punya niat dalam hatinya, ini orang Uyainah pengen ditebas palanya pak. Dari saking apanya, emosinya marahnya. Hamma itu cuman keinginan hati pak, tapi Sayyidina Umar tahu hukum, gak main asal tebas saja pala orang. Makanya hamma kalimatnya, artinya dalam hatinya udah ngempet banget nih pak, udah gondok banget gitu. Ponakannya tiba-tiba ngademin suasana dengan mengutip ayat. Amirul Mukminin, kan Allah berfirman. Nah, firman ini dalam surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Nah, yang dikutip. Nah, ini Pak, ini juga pelajaran Pak. Saya alami waktu saya di negeri Arab ya. Saya 5 tahun di Yaman, saya sudah ke Arab Saudi, sudah ke Mesir, beberapa negara Khalij juga. Orang Arab itu salah satu positifnya, kalau dia lagi marah, emosi, setinggi apapun emosinya, kalau ayat dibacakan atau sholawat dikumandangkan, itu tiba-tiba langsung reda. Contohnya di sini, hadis Bukhari ini yang sedang kita bahas, ngelihat mungkin kan kelihatan Pak ya, orang marah itu kan ada perubahan apa? Oh ya, perubahan warna wajah, perubahan gelagat, ya kan, gestur. Nah, si Hur bin Qais ponakannya Uyainah tahu nih, Umar udah mulai gak nyaman sama omongan pamannya yang ngejelek-jelekin dia. Artinya udah mau mulai marah. Buru-buru lah Hur bin Qais mengutip ayat ini Pak. Surat 7 surat Al-A'raf ayat 199. Jadi kata Hur, kata si ponakan, ya Umar, Allah kan berfirman, khudhil afwa, jadilah pemaaf. Tuh, pinter dia ngutip ayatnya, nggak sembarangan. Jadi yang sesuai dengan kondisinya. Lah kita jangan coba-coba hafalan Quran kagak banyak. Ntar ada orang ribut kita baca qul huwallahu ahad. Ya bisa juga sih, cuman kan gak nyambung jadinya. Yang hafalnya cuman itu doang. Khudhil afwa, Allah berfirman jadilah pemaaf. Maksudnya ini kan nyindir ya, supaya jangan marah sama omongan pamannya yang ngata-ngatain tadi. Wa'mur bil urfi, suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, wa'rid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Nah, di akhir ayat kan kalimatnya wa'rid anil, akhirnya artinya jangan pedulikan orang bodoh. Maksudnya kalau ada orang bodoh ngomong, cuekin aja, jangan Nah terus ponakannya nih Hur bin Qais, inna hadza minal jahilin. Nah ini paman saya termasuk yang bodoh nih. Kata si Hur bin Qais, paham sih ini nyambung gak sih? Jadi kan ayat itu Allah berfirman di akhir ayat wa'rid anil jahilin, dan jangan pedulikan orang-orang yang. Nah kata ponakannya, ini paman saya termasuk orang yang bodoh, jangan dengerin dah omongannya. Kalau bahasa kita mungkin begitu ya, supaya ngademin Sayyidina Umar nih, ngademin suasana. Sayyidina Umar udah mau marah banget ini, dijelek-jelekin begitu depan matanya sendiri, dituduh nggak adil, dituduh nggak ngasih janji-janji, apalah kampanyenya mungkin, janjinya susu sapi jadi susu ikan gitu ya. Emang ikan punya susu ya?
Ya katanya mau diganti sama susu ikan. Ya pokoknya begitu dah. Si Uyainah begitu. Nah ini ayat ini dibacakan oleh ponakannya yaitu Hur bin Qais dan mengatakan ini paman saya termasuk orang bodoh, jadi jangan dianggap gitu ya. Nggak tahu sih respon pamannya apa ya dikata orang bodoh gitu. Karena di hadisnya nggak ada. Setelah itu cuman kalimatnya wallahi demi Allah majawazaha Umar hina talaha. Demi Allah ketika Sayyidina Umar mendengar ayat ini beliau tidak lagi bereaksi apa-apa. Artinya beliau langsung seketika reda. Artinya ya udah dimaafin sama Sayyidina Umar, dianggap itu sebagai sebuah ya angin berlalu aja lah. Wa kana waqafan inda kitabillah, dan Sayyidina Umar itu orang yang selalu tunduk dan patuh terhadap kitab Allah. Jadi kalau Allah sudah berfirman, ayatnya bilang begitu, jadilah pemaaf, maka pasti dilakuin sama Sayyidina Umar. Ayatnya tadi Al-A'raf 199 disuruh apa? Tidak memperdulikan orang bodoh, ya maka dilakukan oleh Sayyidina Umar. Itu maksudnya kana waqafan inda kitabillah. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Nah, terus juga yang menjadi gambaran di sini untuk masalah kenegaraan. Khalifah Umar sebagai presiden itu memilih one team press, kalau bahasa kita sekarang one team press, dewan pertimbangan itu penghafal Quran, ahli Quran. Jadi memang harus ada. Memang dari dulu alhamdulillah Indonesia setahu saya di jajaran one team press itu selalu ada ulama, tokoh agama yang lain juga ada, biasanya diambil. Nanti tata negara, ahli ekonomi, ahli pertahanan itu biasanya memang diambil sebagai representasi untuk memberikan masukan dan input kepada presiden. Kalau zaman itu khalifah. Itu jadi ahli Quran, ulama mesti ada yang jadi orang dekatnya presiden demi untuk menjaga agar kepemimpinannya itu tidak melenceng dari apa yang digariskan oleh Quran dan hadis. Nah, ini kan masih bab sabar, Pak. Poinnya apa dari hadis ini? Ya tadi, kalau ada orang bodoh ngatain kita, jelekin kita, ngomongin kita di belakang, ngefitnah kita, apa yang harus kita lakuin? Cuekin. Itu ayatnya udah. Poinnya di situ poinnya. Karena ini kita masih dalam bab sabar. Poinnya di situ. Ada orang jelekin kita, ada orang ngatain kita, ada orang, karena kita bukan. Nah, jangankan kita, Pak, Nabi Muhammad aja dijelekin nggak? Nabi Muhammad aja difitnah nggak? Dituduh pakai sihir nggak? Nah itu sekelas Nabi Muhammad, apalagi kita. Nggak mungkin kita bisa jadi manusia yang tanpa pembenci, kagak mungkin, mustahil. Nabi Muhammad aja yang ada yang benci, makhluk manusia setulus itu dan semulia itu akhlaknya. Bahkan istrinya Abu Lahab, wa mro'atuhu hamma. Tahu hammalatal hatab artinya? Pembawa kayu bakar. Kalau bahasa kita kompor, iya. Dulu kan kompor belum ada ya. Jadi bahasa Al-Quran pakainya kayu. Kenapa itu? Karena tiap hari kerjaan bininya Abu Lahab ngomporin orang-orang supaya membenci Nabi Muhammad. Tuh kerjaan istrinya Abu Lahab. Siapa istrinya Abu Lahab namanya? Bukan Ibu Lahab. Saya paham, anak bocah juga tahu itu Ibu Lahab. Ummu Jamil. Ummu Jamil. Lah emang ada yang sama? Jamilah beda, Jamilah. Nah, kenapa dia disebut hammalatal hatab, pembawa kayu bakar? Karena kerjaannya tiap hari, nggak ada capeknya, keliling kota Mekah, ngompor-ngomporin orang supaya membenci Nabi Muhammad. Itu sekelas Nabi. Bahkan punya musuh bebuyutan, dan itu dari golongan keluarganya sendiri. Bener gak? Abu Lahab, Abu Jahal siapanya Nabi posisinya? Nah itu Nabi Muhammad yang mulia aja begitu, apalagi ya siapa kita, Pak? Pengennya orang semuanya senang sama kita, kagak bisa. Biar kata ustadz, biar kata
kiai, biar kata Habib. Pasti ada yang kagak seneng. Apalagi Habib sekarang lagi digempur terus nih masalah nasabnya, iya nggak? Kagak kelar-kelar. Banyak yang benci pasti. Jadi apa yang harus kita lakuin kalau ada orang begitu? Wa'arid anil jahilin. Itu ayatnya, udah pegang aja tuh. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Jangan pedulikan orang-orang bodoh. Udah selesai. Cuman jangan ngatain orang bodoh. Lu bodoh lu begini, jangan. Udah kita tinggal cuekin, antepin. Apa itu peribahasanya? Kafilah berlalu kayak apa? Nah itu. Ya udah itu. Udah itu. Selesai. Paham gak? Nah, kalau sekelas Nabi Muhammad aja di ompor-omporin begitu, paling cuma ustadz ya ecek-ecek Bapak. Ya saya juga sering ngalamin begitu. Contoh nih buat pelajaran. Saya diundang ceramah di salah satu masjid di daerah Cipinang Muara 3. Rumah saya kan Cipinang Muara 2 masuknya. Bahkan sudah masuk ke Cipinang Muara Raya. Memang nyambung kalau dari jalan belakang. Dari ujung ke ujung tuh Cipinang Muara 1, 2, 3 gitu. Saya diundang di Cipinang Muara 3. Nah, dibikin flyer digital segala macam. Udah segala macam. Panitia yang undang saya WA. Ustadz, mohon maaf nih. Iya, kenapa? Ada masukan gitu. Masukan dari siapa? Dari katanya sih orang Muara gitu. Ngapa? Saya dikata jangan pakai ustadz itu katanya buat ceramah waktu itu acara pengajian. Kenapa? Ustadznya sombong. Kenapa? Kagak pernah senyum. Saya digituin Bu. Saya tanya dong sama panitia, siapa yang ngomong gitu? Besok suruh datang acara, saya ajak ngopi. Saya bilang gitu. Nah ternyata saya udah teliti Bu. Rata-rata begini kasusnya. Kan saya udah ceramah di mana-mana Bu. Bukan lagi ngagul ini, bukan. Lagi menjelaskan kronologi. Saya ceramah di sono yang datang mungkin puluhan, bahkan kalau acara-acara maulid bisa ratusan begini-begini. Lah kan saya sebagai penceramah pasti orang-orang perhatiannya ke saya. Jadi orang-orang tahu saya, kenal muka saya, tahu nama saya. Tapi saya sebagai penceramah emang saya ngapalin atu-atu ini. Paham gak maksudnya? Nah, jadi kadang-kadang ada orang di jalanan kenalin saya kagak kenalin dia. Jadi saya dianggapnya kagak senyum, jadinya sombong. Padahal masa saya orang kagak kenal, tiba-tiba senyum. Apalagi nih katanya yang ngomong ibu-ibu. Emang ibu-ibu di mana-mana begitu ya? Cara saya mau ngomong langsung depan saya begitu, ngapa? Jangan belakang saya, kan kata saya gitu. Cuman bukan ibu-ibu Nurul Amal. Ibu Nurul Amal mah kagak. Ya kan begitu, paham nggak Ibu kronologinya? Saya ceramah di mana-mana, orang tahu saya, orang kenal saya. Ya apalagi ibu, lah kayak ibu kalau udah pakai seragaman majelis taklim mukanya sama semua. Susah saya bedain. Ya, terus kalau misalkan tadi jalanan, apalagi kalau jalanan cuma sekelebat gitu doang naik motor, dia senyum saya mungkin nggak ngelihat dia, dan mungkin kalaupun saya ngelihat dia, saya nggak kenal dia, atau saya nggak ngeh dia senyum. Akhirnya timbullah miskomunikasi begitu. Saya bilang ya udahlah Mas, jadi gimana nih, mau lanjut apa dibatalin aja? Saya nggak ada masalah, saya bilang sih. Ya kalau orang juga berhak kok menilai siapapun, saya bilang. Ya Nabi Muhammad aja banyak yang benci, banyak yang nilai, ya itu kan hak orangnya. Cuman kan yang kenal saya, yang tahu saya, ya panitia bilang enggak usah, kita terus kok. Karena panitia kenal ustaz, kita juga udah tahu ustaz, itu mah biarin aja, biarin begitu, biasa orang yang begitu. Ya udah, terima kasih, saya ambil sebagai saran. Besok biar kagak ada orang, saya senyum aja dah, saya bilang gitu. Biar ntar akhirnya kagak dikata sombong, malah dikata gila nih. Serba salah gitu kan. Makanya kalau ada omongan begitu Bapak, ya udah antepin aja. Selama saya kenal, pasti saya senyumin. Kalau nggak salah di sini ada jamaah yang ketemu saya waktu pas saya lagi jogging pagi. Ada nggak orangnya? Jadi ada jamaah anak muda, oh nggak ada orangnya. Dia sering ngaji di sini, tapi orangnya Kebun Singkong rumahnya. Yang rada gemuk tuh, nggak ada orangnya di sini.
di Kebon Singkong. Waktu saya khutbah di Masjid As-Salimah tuh, belakang Al-Falah, ada masjid baru tuh kecil namanya As-Salimah tuh. Nah, saya ngisi khutbah di situ. Lah dia ada. Kata saya, lah ente bukannya di Nurul Amal? Iya Ustaz, saya tinggalnya di sini. Man ngajinya ke Nurul Amal, kata dia begitu. Nah pas dia lagi naik motor, saya habis nganterin bocah anak saya yang kedua di Al-Falah. Saya nganterinnya pakai gokar, terus saya jalan kaki gitu sama istri saya, sama anak bocah saya yang bayi pakai stroller. Ceritanya jogging gitu, ya ketemu sama dia tuh, dia negor, Ustaz. Nah, karena dia negor ya pasti saya senyum ya. Nah kalau misalkan kagak negor terus nuntut saya supaya senyum, ini agak repot juga. Akhirnya saya dianggap menjadi orang sombong. Jadi begitu. Padahal cuma miskin doang, Pak Bu. Ini pelajaran buat saya dan pelajaran buat kita. Jangan gampang lagi-lagi langsung menilai orang lain. Karena kan tak kenal. Nah iya, nah, cuman kenal di ceramah gitu doang, terus langsung anggap gua kagak mau kalau mau Ustadznya ngapa, sombong banget. Gua ketemu kagak senyum, lah kan Ustadznya kagak kenal situ satu persatu. Saya juga kalau disuruh sebutin nama Jamanul Amal apa gini kagak tahu sih atu-atu. Cuma saya kenal mukanya aja. Enggak. Jadi kayak gitu dah. Itu contoh aja. Hidup pasti ada yang begitu-begitunya dan Bapak pasti udah lebih banyak dah ngalamin yang begitu-begitu. Bener gak? Bapak Ibu kan secara umur udah lebih banyak dari saya. Berarti udah lebih banyak makan mat lengket itu. Udah lebih banyak itu dari saya karena hidupnya kan dulu gitu ya. Nah itu contoh aja. Jadi ayatnya surat 7 surat Al-A'raf ayat 199, wa a'rid anil jahilin. Jadi berapa kalau ada orang bodoh diapain? Dicuekin, jangan dianggap, jangan diambil hati. Baik, saya kira cukup ya. Ini soalnya besok bab 27 ini hadis 27 ini tentang pemerintahan nih Pak. Jadi mungkin akan banyak pembahasan yang relevan dengan keadaan negara kita saat ini. Apa yang harus kita lakukan kalau pemerintah zalim, kalau pemerintah kita anggap tidak menjalankan tugasnya dengan baik, kalau kita anggap mereka belum menunaikan hak-hak warga dan rakyatnya, apa yang harus kita lakukan? Apa harus kita demo? Apa kita turunkan? Apa gimana? Kalau udah jelas-jelas, nyata-nyata kezoliman ada di depan mata kita, itu apa yang harus kita lakukan? Kayak lagi rame nih di Bali, ada orang melihara hewan landak. Tahu nggak kasusnya, Pak? Hewan landak itu dalam undang-undang kita termasuk hewan yang dilindungi. Dia melihara katanya nemu di pekarangan rumahnya, dari kecil dirawat, nggak dijual, nggak dijadiin bisnis, murni cuman dia rawat, dituntut 5 tahun penjara. Cuman kagak ada merugikan negaranya sama sekali, nggak ada. Kecuali kali kalau dia budidayakan, habis dia budidayakan terus dia jualin, baru merugikan negara. Lah ini kagak, dan hewannya masih hidup. Kalau toh memang mau diambil alih sama konservasi, ya tinggal diambil aja, nggak usah pakai dituntut orang 5 tahun lagi Pak. Dia miara pakai duit dia, pakannya dan lain sebagainya. Ini akhirnya sekarang lagi rame tuh law firm bantuan lembaga LBH, lembaga bantuan hukum lagi pada bergabung untuk membela bapak ini. Karena zolim, betul-betul zolim, nggak ada kerugian negara sama sekali. Lah juga emang kecuali miaranya dibantu sama negara, uangnya apa segala, kagak ada sama sekali. Cuman karena katanya melanggar undang-undang satwa yang dilindungi, itu doang. Ada juga tuh di mana tuh bapak-bapak juga, cuman tuntutannya ringan, cuma 5 bulan. Miara ikan kalau nggak salah, ikan yang juga bagian dilindungi. Pokoknya begitu-begitu dah. Ada lagi nenek-nenek nyuri singkong, ya di penjaranya sampai 3 tahun tuntutannya. Giliran yang korupsi miliaran, ya triliunan, lah dendanya 5.000. Itu terakhir siapa itu yang ada tuh kasus yang lagi rame, disuruh denda 5.000 perak, sama penjaranya cuma berapa, 2 tahun apa cuma.
Ya Allah. Nah itu kayak gini-gini tuh gimana? Kita ngadepinnya harus gimana dengan pemberitaan yang begini? Nah nanti di hadis 27 jawabannya. Saksikan dan ikuti di hari dan jam yang sama di pekan yang akan datang. Mudah-mudahan panjang. Amin ya rabbal alamin. Tuh kan saya kan orangnya suka bercanda begitu ya. Sombong dari mananya coba Pak? Jadi emang itulah kata kenal maka nah iya saya suruh datang, panitianya suruh coba panggil Ustaz mau ketemu gitu, kagak mau orangnya. Emang orang-orang begitu kan emang demennya ngomongin dari belakang. Kalau emang niatnya mau memperbaiki saya, mau ngasih saran positif, ya ngomong aja di depan. Saya juga sering kok banyak dapat masukan kan begitu. Karena kita manusia nggak ada yang Dah jelas sampai situ. Jadi sabar kalau ada orang-orang yang seperti itu. Wa'arid anil jahili. Surat Al-A'raf surat 7 ayat 199. Sabarin aja dah. Baik, buka deh salam ahlul baitnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Aba Fatimah. Assalamualaikum ya Jaddal Hasan. Assalamualaikum ya Jaddal Husain. Assalamualaikum ya Jadda Zainab. Assalamualaikum ya Sayyidah Fatimah binta Rasulillah. Assalamualaikum ya Ummal Hasan. Assalamualaikum ya Ummal Husain. Assalamualaikum ya Umma Zainab. Assalamualaikum ya Ummal Mu'minin. Ya Sayyidah Khadijah binta Khuwailid. Assalamualaikum ya Umma Fatimah. Assalamualaikum ya Umma Rasulillah. Ya Sayyidah Aminata binta Wahbin. Assalamualaikum ya Amiral Mu'minin. Ya Ali bin Abi Talib. Assalamualaikum ya Abul Hasan. Assalamualaikum ya Abul Husain. Assalamualaikum ya Aba Zainab. Assalamualaikum ya Ummata Muhammad. Fi masyarikil ardi wa magharibiha. Al-ahya'i minkum wal amwat. Wa rahmatullahi wa barakatuh. Afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namut wa biha nub'atsu insyaallah ta'ala minal aminin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal 'afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha birahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.